Halo semuanya, balik lagi di Up Review ID bersama gue Giar. Sekitar 2 bulan yang lalu, gue sempet ngebahas laptop HP 14S DK1524AU, sebuah laptop budget dengan CPU AMD Athlon Silver 3050U. Nah, kali ini gue akan ngebahas laptop HP 14S juga, tapi dengan SKU atau seri yang berbeda. Yang mau gue bahas kali ini adalah HP 14S FQ1036AU. Kalau HP 14S DK1524AU itu termasuk ke kategori laptop budget. Nah, untuk yang mau gue bahas kali ini levelnya agak naik sedikit nih. Secara spesifikasi dan harga, bisa dibilang ini adalah laptop kelas menengahnya HP. Sebelum ngebahas lebih jauh, gue mau kasih tahu harganya dulu nih. Pada saat video ini tayang, laptop HP 14S FQ1036AU dibanderol dengan harga Rp9.599.000 atau 9,6 juta. Harga segitu udah include juga dengan Windows 10 Home dan Microsoft Office Home and Student 2019. Untuk urusan desain sih, sekilas laptop ini nggak jauh beda dengan seri budgetnya. Masih dengan finishing matte yang terasa premium dan build quality yang udah cukup baik juga. Tapi sebenarnya kalau diperhatiin lebih mendetail itu ada beberapa perbedaan. Di bagian touchpad kalau di DK1524AU masih terdapat dedicated button, kalau di sini udah full touchpad dengan ukuran yang juga sedikit lebih lebar. Laptop ini ditenagai dengan CPU AMD Ryzen 7 5700U dengan base clock di 1,8 GHz dan maksimum boost clock up to 4,3 GHz. CPU dengan kode name Lucien ini memiliki 8 core 16 thread dan untuk default TDP-nya ada di 15 watt. Kemudian untuk GPU discrete belum ada di laptop ini. Laptop ini masih menggunakan integrated GPU, yaitu AMD Radeon RX Vega 8, yang nanti bakalan gue tes juga gimana performanya buat dipakai gaming. AMD Ryzen 7 5700U adalah CPU rilisan Januari 2021, yang merupakan salah satu seri CPU kelas U tercepat pada masanya. Ya, bisa dibilang AMD Ryzen 7 5700U ini adalah salah satu CPU kelas menengah ke atasnya dari AMD. Untuk di laptop ya tentunya. Kemudian laptop ini memiliki RAM 8GB DDR4 dual channel dengan kecepatan 3200 MHz. Untuk urusan multitasking, laptop ini cukup bisa diandalkan. Nah, untuk SSD udah selayaknya dapat yang NVMe dan kapasitasnya pun di sini lumayan juga. Ada di 512 GB. Speednya juga udah lumayan kenceng dengan 2507 MB per second untuk read dan 1754 MB per second untuk write. Pengujian pada CPU AMD Ryzen 7 5700U ini dengan Cinebench R15 dapat skor multicore di 1342 dan single core-nya 182. Dan skor ini tentunya beda jauh banget sama AMD Athlon Silver 3050U pada HP 14S yang versi low budget, yang cuma dapat skor multicore 227 dan single core 110. Emang sangat nggak sepadan banget sih kalau dibandingin, tapi ini sekedar untuk gambaran aja seberapa kencangnya performa dari AMD Ryzen 7 5700U ini, terutama untuk multicore-nya. Terus untuk konsistensinya nggak terlalu konsisten amat sih. Dalam 5 pengujian, skornya lumayan beda-beda cukup jauh, tapi ya masih di range 1300 sampai 1400-an. Selanjutnya, gue juga melakukan pengujian dengan 3D Mark Firestrike dapat skor 2855. Sebagai content creator, tentunya gue juga cobain pakai laptop ini buat ngedit video tipis-tipis. Software yang gue pakai adalah Adobe Premiere Pro 2021. Oleh karena itu, gue juga melakukan tes render video 4K 30fps berdurasi 1 menit ke format H264, preset high quality 1080p HD 30fps, membutuhkan waktu 1 menit 53 detik aja. Untuk urusan port, di sebelah kiri terdapat sebuah slot SD card dan LED indikator. Kemudian di sebelah kanan terdapat port charger, HDMI 1.4b, 2x USB Type-A Super Speed, USB-C Super Speed, dan port combo audio jack. Laptop ini masuk ke kategori laptop yang ringan karena beratnya yang cuma 1,47 kg dan ketebalannya sendiri ada di 1,8 cm. Ya, kalau ditambah sama charger tetap masih di bawah 2 kg lah. Jadi buat kalian yang butuh kerja mobile pindah-pindah tempat gitu, laptop ini sih udah aman banget. Sesuai dengan namanya HP 14S yang merujuk ke ukuran layar dari laptop ini, yaitu 14 inci dengan resolusi di sini Full HD.
Laptop ini udah menggunakan panel IPS sehingga membuat warnanya itu enak untuk dilihat dan dari segi viewing angle pun udah terbilangnya luas. Brightness maksimum sampai 250 nits, nggak terlalu terang untuk penggunaan outdoor dengan cahaya matahari yang terik. Tapi kalau penggunaan di dalam ruangan sih ini udah jelas ya sangat cukup. Berdasarkan data dari website notebookcheck.net, color gamut dari layar laptop ini adalah 57% sRGB, 45% NTSC, dan 38,11% DCI-P3. Nggak bagus-bagus amat, tapi menurut gua untuk konsumsi konten Netflix atau untuk nonton YouTube, layarnya ini udah cukup bagus lah. Untuk kebutuhan nonton-nonton gitu, warnanya udah cukup bagus dan enak buat dilihat. Baterainya bertipe Tricell 41 Wh yang diklaim bisa bertahan untuk video playback selama 9 jam 15 menit. Tapi untuk penggunaan sehari-hari yang ringan kayak buat kerjaan office, nonton YouTube dan Netflix, browsing, baterainya ini bisa bertahan sekitar 5 jaman. Nggak ada yang spesial dari speaker laptop ini, nggak hasil collab sama Harman Kardon atau brand audio ternama lainnya. Powernya ada, tapi kualitas suaranya sih biasa-biasa aja ya kalau menurut gua. Terus buat webcamnya juga sama, masih biasa-biasa aja, resolusi 720p dengan integrated dual digital microphone. Untuk keperluan virtual meeting menurut gua udah cukup sih. Selama hampir 2 minggu nyobain laptop ini buat berbagai aktivitas kayak buat ngetik skrip video di Google Docs, ngedit video tipis-tipis, nonton Netflix, browsing, bahkan juga sampai ngetes main game dikit-dikit, gua merasa laptop ini udah cukup powerful buat kebutuhan-kebutuhan yang tadi gua sebutin. Kalau untuk pelajar SMP SMA yang umumnya itu butuh laptop buat kerjain tugas Word atau bikin PPT, menurut gue laptop ini agak overkill ya, agak berlebihan. Mungkin laptop ini lebih cocok buat para pekerja kantoran yang emang butuh laptop dengan performa ngebut, even kerjaannya sebenarnya ya untuk office aja. Tapi biasanya kan dalam skala perusahaan proses perhitungannya tuh lumayan berat ya. Kayak contohnya buat ngolah data di Excel yang ribet itu butuh banget CPU yang cepet. Kayak si AMD Ryzen 7 5700U ini. Ya bedalah sama kebutuhan office pelajar SMP SMA yang umumnya simple-simple aja. Kemudian menurut gua juga HP 14S FQ1036AU ini juga cocok buat penggunaan produktivitas, khususnya buat content creator yang kerjaannya tuh create konten dan butuh mobilitas juga. Salah satu yang mendukung poin ini adalah tersedianya slot SD card di laptop ini. Jadi kita nggak perlu lagi tuh bawa-bawa USB hub atau card reader buat mindahin foto atau video dari kamera. Bisa lebih praktis lah. Paling yang perlu dikonsider sih di harga segini ya wajib banget tambah monitor eksternal buat dapetin warna yang lebih akurat. Keyboardnya masih sama dengan HP 14S yang versi budget, nyaman banget kalau dipakai buat ngetik-ngetik. Gue sih nggak ada masalah sama sekali sama keyboardnya karena selama gue pakai buat ngetik-ngetik atau main game pun, gue ngerasanya nyaman-nyaman aja ya. Keyboardnya juga udah dilengkapin sama LED backlight dengan 2 tingkat kecerahan. Touchpadnya di sini smooth, enak buat scrolling. Ketika diklik pun feel-nya masih enak, terutama di area klik kanan. Kalau di area sebelah kiri itu feel-nya kayak berasa agak kasar sedikit aja. Terakhir buat performa gamingnya di sini gue nyobain 5 game yaitu Genshin Impact, Euro Truck Simulator 2, Need for Speed Heat, Shadow of the Tomb Raider, dan terakhir ada Valorant. Genshin Impact dengan setting grafis custom lowest 1080p, FPS set ke 60, dapat rata-rata 56,2 fps dan 1% low 21 fps. Ya kalau lagi sepi-sepi aja itu masih aman sih, FPS-nya stabil di 40-50an fps. Tapi ketika udah mulai banyak partikel, detail, atau bahkan ketika lagi ngelawan musuh dan banyak animasi, frame drop-nya cukup agak berasa. Kalau mau lebih playable lagi, gue saranin sih buat main di resolusi 720p aja. Selanjutnya ada game yang mungkin gak terlalu familiar sama banyak orang, tapi ini game yang gue pribadi mainin udah dari lama, yaitu Euro Truck Simulator 2. Dengan setting grafis low preset 1080p dapat rata-rata 81,1 fps dan 1% low 42,7 fps. Yap, untuk game ini masih aman dan lancar banget buat dimainin di resolusi Full HD. Game ketiga ada Need for Speed Heat, sebuah game yang punya 2 mode hari yaitu pagi dan malam, tapi di pengujian ini gue cuma tes dengan mode pagi atau day-nya aja. Karena menurut gue game ini tergolong berat, di game ini resolusinya gue turunin ke 720p dengan setting grafis slow, HDR mode off, dan motion blur off. Untuk game ini dapat rata-rata 33,3 fps dengan 1% low 14,7 fps.
Masih bisa buat dimainin, tapi menurut gua sih agak kurang playable. Game selanjutnya Shadow of the Tomb Raider dengan setting grafis lowest dan resolusi 720p, AMD Fidelity FX cas on. Gue merasa game ini udah cukup playable. Frame dropnya nggak begitu parah dan jarang juga terjadi. Di game ini dapat rata-rata 47,9 fps dan 1% low 34 fps. Terakhir untuk Valorant, entah kenapa gue nggak bisa dapetin hasil benchmarknya dengan software MSI Afterburner. Jadinya buat game ini gue cuma ngeliat dari klien FPS yang ada di in-game dan disitu dapat rata-rata 90-100an fps dengan setting grafis low dan main di resolusi 1080p. Oke, kesimpulannya laptop ini adalah laptop yang cocok buat para pekerja kantoran ataupun buat content creator. Kalau buat pelajar SMP atau SMA sih menurut gue performa dari laptop ini terbilang overkill atau terlalu berlebihan. Kecuali untuk mahasiswa, menurut gue masih make sense sih buat ambil laptop ini. Dipakai kerjaan office, performance-nya kenceng, buat streaming konten juga enak, dan juga bisa main game tipis-tipis di laptop ini. Kalau buat pelajar SMP SMA, rasanya laptop 5 jutaan aja udah cukup. Yang penting RAM minimal udah 4 GB dan storage-nya udah menggunakan SSD. Udah aman lah buat tugas-tugas anak SMP SMA. Oke, itu aja dari gua. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka sama videonya, dislike kalau nggak suka, tinggalin komentar kalau ada saran, pertanyaan, atau apapun, dan sampai ketemu di video selanjutnya.